Pak. Oke. Habis. Halo Bapak. Halo Pak Han. Selamat sore. Ini dia pendaki lawas. Mendaki di umurnya yang sudah apa ya, Pak? Sudah remaja. Sudah remaja. Oke. Ini Detrin bakal tanya-tanya nih Bapak sama Pak Han nih. Yang pertama, Pak Han sama Bapak tuh sahabatan kan? Iya. Sahabatan. Itu sejak kapan itu, Pak? Sejak tahun berapa itu aku masih SMP. Oh, sejak SMP? Iya. Berarti kisaran umur 15 tahun. Jadi dulu aku mengidolakan beliau ini. Oh. Beliau ini adalah orang yang mengenalkan teater pada saya. Jadi waktu itu aku suka main drama. Kemudian Pak Han lihat entah apa yang dalam pikirannya, kemudian aku dipinjemi buku teknik bermain drama ya. Teknik bermain drama bikinannya Mas Billy, bikinannya Rendra. Nah, itu tak pelajari. Nah, dari situ aku mulai suka sama teater gitu. Jadi beliau lah yang mengenalkan pertama kali. Nah, di luar itu saya tahu bahwa beliau ini termasuk perintis pecinta alam di Grobogan. Termasuk ya mungkin bukan yang pertama, tapi pelopor lah, dia pelopor pendakian di Grobogan. Dia mengajak anak-anak generasi muda untuk mencintai alam, untuk mendaki gunung. Sementara situasi saya pada waktu itu karena masih hidup bersama bapakku yang super galak waktu itu, dan itu tidak diizinkan, tidak memungkinkan untuk bergaul dalam soal kepecinta alaman sama beliau ini. Ya cukup mendengar ceritanya gitu. Nah, aku sendiri kan baru mendaki setelah kuliah, setelah terpisah dari orang tua. Oh, gitu ya, Pak. Nah, kalau Pak Han sendiri nih, mulai kapan, Pak, mendaki tuh? Gini, mendaki mungkin ya sekitar tahun 80 berapa ya, 70 berapa ya Pak Alek. Tapi dari kecil aku suka berkeliling, suka pergi-pergi begitu. Iya. Jadi belum ada orang yang hampir kecil orang yang ke Bali naik sepeda. Tahun 72 itu aku sudah naik sepeda ke Bali. Ke Bali naik sepeda? Naik sepeda. Tahun 72 itu aku masih kelas 2 SD berarti. Iya, tahun 72 itu usiaku 20 tahun. Temenku umur 14 tahun, kami berdua ke Bali naik sepeda. Kemudian tidurnya ya di tempat emper toko, atau mungkin kalau kita dapat penginapan yang murah ya kita di situ. Itu awal mula saya mencintai alam. Kemudian setelah saya kembali, waktu itu dari Sepuh saya. Setelah saya kembali ke Purwodadi, saya mulai tertarik dengan seni bermain drama. Yang tadi Pak Alek juga sempat ngefans karena keseniannya Pak Han gitu ya? Karena aku dipinjami itu. Berarti, oh, karena dipinjamin buku itu ya? Kalau dia baca buku itu berarti dia belajar itu. Nah, iya. Nah, itu sebetulnya, Detrin, aku tahu Pak Alek pandai bermain drama itu. Paling tidak bakatnya yang menonjol. Itu aku lihat perpisahan waktu SMP Kristen. Dia bermain drama. Tapi pada saat dimana di situ blank, tidak ada pembicaraan dan orang tidak berani mengambil inisiatif, justru dia mengambil inisiatif. Dari improvisasi. Situ, improvisasi ya. Improvisasinya tinggi. Dari situ saya tahu bahwa anak seusia dia berani mengimprov di dalam drama yang biasanya kalau tidak begitu dimarahi oleh gurunya. Tapi dia, dari saya melihat dia begitu, wah anak ini
pandai sekali berimprovisasi. Sehingga pada saat-saat dimana itu terjadi kebuntuan dialog yang sesuai dengan skrip, dia berani mengambil itu untuk menghidupkan lagi. Dari situ saya bilang, anak ini pandai bermain drama, pasti pandai. Kemudian saya ketemu dengan salah seorang anggotanya Mas Willy di sini, Bambang Darto. Kemudian saya sebentar ikut pertemuan gitu. Kebetulan waktu aku ke Gramet itu ada buku tentang bermain drama, tulisannya Mas Willy. Wah, ini bagus sekali. Aku beli itu sampai ke Purwodadi. Setelah selesai tak baca, aku inget dia. Ini harus tak kasih dia. Langsung di share ya. Iya, langsung tak kasih. Nah, gitu. Aku buka ngopo. Aku ndelok waktu kue main kuwi, perpisahan itu. Seanak seusia kamu bisa mengimprov. Ini kalau dikembangkan pasti jadi sangat bagus. Nah, itulah persahabatan kami awalnya. Oh, awalnya gitu iya, ya. Dimana sempat bapaknya dia, kowe ki aja nurut Hanli. Bapaknya dia sempat berkata begitu karena tak kasih buku itu. Dan Katanya dia aliran sesat. kita nggak bisa nyalahin orang tua yang seperti itu. Wah, Nggak bisa nyalahin. berarti terpautnya sekitar 11 sampai 12 tahun ya antara Iya. Pak Alex sama Pak Han. Sekarang saya usia 70. 70. Sekarang usia 70. 58. Ya, 12 tahun. Jadi Pak Han umurnya 70 tahun, betul? Betul. Pak Alex umurnya sekarang 58 dan masih mendaki. Dan kayaknya ini di puncak Ungaran yang paling tua. Nggak apa-apa ya Pak, panggil yang paling tua ya. Memangnya ya tua, mau dibilang apa? Kayaknya hanya beliau-beliau ini gitu. Wah, Tadi kita ketemu Tadi kita ketemu orang-orang yang usia 55. 55. Ada yang 55 ya. Oh, dari Jakarta. Oke. Oh iya. Kan Bapak sama Pak Han kan sama-sama suka mendaki gunung juga. iya. Nah, sebelum di Ungaran ini nih, apakah Bapak dan Pak Han sudah pernah mendaki bersama? Belum. Belum. Belum pernah sama sekali. Ya, cuma memang sempat kita rencanakan ya Pak ya, Iya. waktu itu ke Lawu ya. Sempat. Kita sempat berencana ke Lawu via Ceto, cuman pada saatnya aku nggak bisa karena apa gitu loh. Karena ada kegiatan apa, jadi nggak bisa. Ya beliau terus naik sendiri. Waktu itu kayaknya lintas generasi, jadi ada umur perbedaan umur yang dari senior sampai ke Yang junior-junior. itu ada. Dari umur 69 itu saya, Ya. 68 ya hampir 69 lah. Kemudian umur 50 berapa? Kemudian umur 28. Tapi jangan takut diri. Kami berencana dengan Pak Alex, satu saat kami akan lintas generasi mulai umur 70 sampai dengan umur yang belum nyampe 10 tahun. Mantap, luar biasa. Kami merencanakan itu. Jadi rencananya itu. Semoga bisa. Oke. Walaupun tidak ke puncak yang terlalu tinggi. Ya, semoga ini awal yang baik ya untuk Bapak dan Pak Han. Ya, Untuk rencana ke depannya Ya, itu. Terus ini, Detren mau tanya nih. Dari background yang berbeda nih ya, Pak. Detren mau tanya bahan makanan yang dibawa ke gunung. Oh, Bekal makanan. Nah, kalau Bapak tuh gimana? Kan zaman sekarang nih ya, Pak. Banyaknya mie instan gitu Kayaknya dimakan. sama juga kalau zaman saya itu juga ada. Sudah ada mie instan. Cuman memang gimana ya, kayak saya itu punya, kalau tadi Pak An bilang tentang improvisasi ya, jadi menyesuaikan dengan situasi. Ternyata itu gak cuma di teater, jadi kalau mendaki gunung pun saya lebih memilih beradaptasi sama gunungnya itu. Jadi misalnya kalau waktu muda dulu trek kan belum banyak ya, jadi kita sering lewat sungai, sering lewat air terjun. Biasanya aku nyebur ke situ mau semalam apapun, karena menurut saya itu cara membuat tubuh saya beradaptasi. Iya. Jadi justru masuk ke sungainya, minum airnya mentah-mentah. Tapi sekarang kayaknya bahaya deh, sekarang banyak orang pakai ini,
bawa mie instan, saya lebih suka mengambil apa yang ada di situ. Ya. Jadi misalnya tanaman-tanaman, karena saya kan juga harus belajar survival ya. Iya. Nah itu bukan hanya jadi teori tapi tak praktekin. Itu bukan berarti saya nggak bawa bekal loh. Bekal saya pada waktu itu biasanya kentang direbus, dan itu berat sekali. Iya, berat itu. Terus gula Jawa ya tradisional banget lah. Nah soal mie instan itu sampai sekarang bukannya saya nggak mau, tapi saya kurang suka. Tadi aja makan mie instan kan harus dicampuri daun-daun, ya. jamur apa yang ada di situ supaya taste-nya itu lebih bisa masuk. Ya. Oke. Kalau Pak Han gimana? Dulu. Sama seperti Pak Alek. Oh, sama. Sama, cuma saya tidak ekstrim dia. Oh, berarti Pak Alek ekstrim banget ya. Ekstrim. Tidak ekstrim. Saya nggak nyebur ke sungai. Saya lebih condong kepada sebetulnya kepada penikmatan untuk kita naik gunung. Nah, itu untuk mendorong anak-anak, teman-teman supaya mereka mencintai alam. Sebetulnya ke sana. Kalau Pak Alek kan ke petualangan ke gunung. Iya. Kalau saya mendidik anak-anak untuk mencintai gunung, diajak naik, kemudian arahnya itu mendidik mereka untuk mencintai alam. Tetapi anunya sama, hampir sama. Kemudian yang kedua yang sangat-sangat berbeda, kamu harus tahu bahwa Pak Alek itu jauh lebih banyak mendaki gunung daripada saya. Jauh lebih banyak. Kemudian sama-sama senang berpetualang. Kami merencanakan awake dhewe kuwi kudu iso lunga bareng, kudu iso dipotret, kudu iso diwerohi wong. Kenapa begitu? Saya ingin tunjukkan kepada orang-orang bahwa kasarannya ya, iki lho wong loro edani iki isih do munggah gunung. Beri motivasi kepada yang muda-muda. Iya, kaula muda. Tetapi tidak terlepas dari kegemaran kami. Jadi motivasi itu kami lakukan sesuai dengan kegemaran kami, ya munggah gunung. Ya. Jadi begitu dia menawarkan, "Ih, tanggal 12 munggah yo." Yo. Gas. 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 Kalau sekarang gas. Nah, sebetulnya seusia-usia kami ini harusnya sudah mulai tahu lah. Saya kalah cepat sama Pak Alek. Ya enggak lah, penyakitan sehat. Saya kalah cepat. Masalah apa? Mengambil satu keputusan. Beliau itu naik gunung sudah tidak bawa bekal sama sekali, dan itu bukan hanya sekarang. Sudah bertahun-tahun. Saya sampai sekarang masih bawa perlengkapan sendiri. Dan ini sekarang saya jujur, saya merasakan bahwa seusia saya sebetulnya, baru tadi yang ngomong sama Pak Alek, seusia kita sebetulnya sudah nggak pantas kalau kita nggak bawa, kalau kita harus bawa karier. Beliau bilang, aku rak wis orang gowo. Saya sudah pakai por. Harusnya sudah pakai por. Dan mungkin nanti kalau kami naik lagi, saya sudah mau pakai porter aja. Oke, mantap. Biar seperti dia. Oke. Wah, terima kasih ini pembahasan kali ini. Untuk Bapak dan Pak Han ada pesan untuk kaula-kaula muda? Biarlah dia yang Jenengan dulu. Iya. udah sama. Kita jenengan dulu. Nah, baru saja kami ngomong kok sama kamu. Iya. Kami itu selalu elah-elah. Oh. Ini terbukti. Iya. Kami ngomong tok kok ya elah. Di aspek manapun ya. Iya. Jadi eyel-eyelan terus ya. Elah-elah. Jadi Barusan ini loh, nggak kami sengaja sudah elah-elah toh. iya. Wah. Tapi selesainya kan tertawa. Iya. Orang selesainya kan tertawa kita. Ya, itu yang membuat persahabatannya bertahan lama gitu ya. Iya. Sejak dia usia 12 tahun sampai sekarang. Wow. Ayo sun. Sweet. Ya. Wajine derani ya. Wes aku bae. Wah. Tadi tanya apa, Detri? Pesan untuk kaula muda. Enggak banyak, mungkin sama-sama. Saya hanya menekankan bahwa sebetulnya seseorang itu sukses mendaki gunung
tetapi setelah dia pulang sampai ke rumah dengan selamat, apa yang harus diketahui oleh mereka nanti Pak Alex mungkin akan cerita. Satu itu. Kedua, mungkin agak melebar, saya ingin menghimbau kepada pemerintah daerah yang punya Edelweiss, kalau toh bunga itu nggak boleh dibeli, nggak boleh diambil, jualah di puncak gunung. Jadi mereka bisa menggunakan siapapun untuk menjual Edelweiss hanya di puncak gunung. Kalau perlu dikasih sertifikat. Dengan begitu orang sampai ke puncak tidak perlu harus ngambil Edelweiss, tapi mereka beli dengan biaya yang murah. Itu satu jalan keluar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Alex pasti jauh lebih. Jadi yang beliau maksudkan tuh gini, Edelweiss ini dibudidayakan. Setahu saya sudah dua tempat itu di Indonesia. Yang pertama di Dieng, yang satu kayaknya di sekitar Bromo itu dibudidayakan dan dijual. Nah yang dimaksud Pak An adalah penjualannya itu kalau bisa diatur di puncak gunung. Jadi mood ketika orang mengambil Edelweiss itu kan sebenarnya dari alam. Aku merasa betul karena dulu aku termasuk orang yang gila sama Edelweiss. Aku pakai untuk memberanjang cinta itu toh. Ya. Kasih Edelweiss, terus ini nyarinya susah, I love you kan gitu. Iya. Dapat beneran, kalau nggak dapat ya udah cari lagi kan gitu. Meskipun sulit itu bisa, karena tangan yang jahil atau tangan yang gatal itu selalu ada ya, selalu ada. Barusan aku lihat di atas juga ada pohon besar Edelweiss yang sudah patah-patah kayak gitu. Sementara kalau dibandingkan tahun-tahun 70 atau tahun 80-an itu Ungaran masih penuh Edelweiss dengan karakter yang khas kecil-kecil gitu ya. Kecil-kecil. Nah, kalau saya mungkin berpikirnya agak beda sama Pak Han, atau ya 180 derajat beda lah. Karena saya lebih suka melakukan desakralisasi terhadap Edelweiss. Edelweiss itu apa? Nggak penting gitu loh. Nggak penting. Sudahlah kalau sekarang usum selfie, ya sudah selfie aja di puncak. Cuman hati-hati, you selfie di pinggir jurang apa di apa gitu loh. Edelweiss kan nggak penting. Yang penting kan foto. Ini kan bukti nyata kamu sampai di puncak. Kalau dulu kan karena teknologi masih begitu masih belum maju, maka yang terjadi adalah simbol. Kalau sekarang kan no picture hoax kan gitu. Nah kalau saya sendiri, pesan saya pada generasi muda, teruslah mendaki itu aman sebenarnya. Jadi tidak berbahaya selama kita mengenal gunungnya dan mengenal diri sendiri dengan jujur. Jadi kira-kira suhunya kalau ketinggian sekian berapa, terus ada air enggak, ada makanan yang bisa diambil dari alam enggak. Kalau tidak atau kita memang tidak mampu makan makanan yang asing, berarti bekalnya butuh berapa, itu aja. Jadi manajemen dari itu, pengetahuan yang ada gitu. Nah saya lihat dalam hal pengetahuan ini yang barangkali teman-teman muda pendaki masih kurang. Itu aja, tapi teruslah mendaki. Oke. That's good. Wah, luar biasa. Tos dulu, Pak. Tos. Tunggu dulu. Kemarin kan kita udah secara bersamaan nanya Pak Alex dengan Pak Han. Coba sekarang masing-masing aja gimana kesan Pak Alex dengan Pak Han. Begitu sebaliknya, gimana Pak Han kesannya dengan Pak Alex. Yoi enggak? Cus. Bapak. Apa? Detrin mau tanya nih, Pak. Tanya apa lagi? Jadi gini. Kemarin kan obsesinya naik gunung bersama Pak Han itu sudah terpenuhi ya? Iya. Nah, Detrin mau tanya nih Pak, kesannya gimana Pak? Maksudnya kesannya gimana? Kesan sama Pak Han-nya itu loh Pak. Pak Han? Iya. Lah kok ketawa loh Pak? Pak Han itu bayangin aja tuh.
persiapan dia itu untuk mendaki itu hampir tiap hari. Dia itu lari dengan rute di perbukitan berkilo-kilometer. Loh, kalau itu dilakukan sendiri sih nggak masalah. Dia itu mencoba mempengaruhi saya. Lek, ayo ikut aku biar stamina-nya kuat. Itu kan seharusnya ada persiapan fisik sebelum mendaki. Ya aku nggak mau tuh. Kalau itu dulu zaman aku muda, zaman masih mendaki 1, 2, 3 gitu yo. Memang betul persiapan yang dilakukan Pak Han atau lebih tepatnya Mbah Han itu bener. Tapi lah wong aku tuh sudah mendaki berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali. Nek disuruh begitu yo males. Gitu loh. Jadi pendakian yang kemarin sama Mbah Han itu aku nggak puas terus terang. Nggak puasnya karena apa? Ya karena waktu berangkat Mbah Han hampir kram tuh itu. Iya. Nah, pulangnya kepleset jatuh. Jadi apa gunanya larinya itu? Nah, kita itu sudah menyatu sama alam dan sudah bisa mengukur kemampuan diri sendiri. Ya udahlah, jalani aja. Nek saya gitu. Jadi kalau mau pingsan aja, nanti kan sembuh sendiri. Tapi ya itu jangan ditiru loh, kamu jangan tiru saya. Yang bener bahan itu tadi gitu. Iya sih, tapi Bapak ya walaupun nggak kayak Pak Han gitu ya, jalannya duluin terus kok Pak. Siapa aku? Iya dong. Oh, itu pada kondisi sakit loh. Lah iya. Lah iya. Apalagi kalau misalkan nggak sakit itu loh Pak. Maksudnya biar nggak sakit terus aku suruh lari-lari gitu. Kan? Nggak mau. Enggak aku. Karena gini, aku gini ya. Beda antara mendaki sama lari, meskipun itu di pegunungan ya atau jalan di pegunungan itu lari, beda tetap. Karena apa? Karena suhunya beda. Yang dilakukan bahan itu kan meskipun pegunungan ketinggiannya itu berapa, jadi suhunya tidak sedingin di gunung yang sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, kerapatan udaranya beda juga. Jadi suhu beda, kerapatan udaranya beda antara dataran rendah sama dataran tinggi gitu. Nah, dalam hal berada di gunung, mungkin tubuh saya ini sudah lebih lebih gampang beradaptasi. Tapi kalau aku disuruh jalan keliling alun-alun atau jalan di pegunungan di sekitar Grobogan, yo kelenger, nggak kuat aku. Berarti menurut Bapak juga kalau mendaki gunung gitu pemandangannya lebih indah gitu ya Pak? Iya, selain itu juga beda pemandangannya. Kalau jalan di kota, meskipun di pegunungan, ya lihatnya truk, bis, Loh, motor. jangan salah loh Pak. Kalau di Simpang 5 gitu bisa lihat mbak-mbak gitu loh. Apalagi mbak-mbak, janda-janda itu malah bikin musik gagal lagi. fokus. Enggak lah, biarlah Pak Han seperti itu. Tetap idealis, aku tetap seperti ini. Gitu. Oh iya. Bapak berarti memegang teguh prinsip yang Bapak punya gitu ya Pak? Ini bukan soal prinsip. Oh, bukan soal prinsip. Ini soal di lapangan. Oh, di lapangan. Gini. Kamu tahu nggak kemarin aku sampai ke puncak itu pakai sepatu apa sandal? Pakai sendal sih. Pakai sandal itu berdasarkan teori nggak boleh, karena bisa memicu hipotermia. Tapi aku itu sampai ke puncak Lawu juga pakai sandal, puncak Sumbing juga pakai sandal, kan gitu. Karena apa? Itu yang paling nyaman. Nah, menemukan kenyamanan itu dan apakah tubuh kita masih bisa beradaptasi dengan minimnya peralatan itu kan hanya butuh kejujuran aja. Iya sih. Nah kalau aku bawa sepatunya berat, meskipun yang bawa porter, aku kan memberati porter dengan beban tambahan. Gitu. Padahal kemungkinan besar tidak aku pakai kan gitu.
Wow, gitu ya Pak. Ya itu bedanya aku sama Pak Han. Nih tak ceritain nih. Gimana tuh Pak? Jadi dulu Mbah Han itu kan jadi ketua umum cabur wushu di Grobogan. Ya. Nah, dia orang yang sangat idealis. Nah, pada saat itu aku jadi pelatih kepala lah katakan itu atau head coach. Nah, salah satu yang naif atau dengan bahasa yang lebih lugas konyol dari Mbah Han itu, kalau dia dapat dana, kalau cabur lain atau orang lain, mereka ketika mengajukan proposal dana tahunan ke KONI itu kan di-up di markup gitu loh, supaya lebih banyak meskipun nanti turunnya tidak sebanyak itu. Jadi mintanya banyak supaya nanti kalau ditawar bisa turun sedikit. Ini enggak. Jadi yang diajukan itu ya bener-bener itu butuhnya. Akhirnya kalau ditawar dia nggak mau. Ya sudah nggak usah ada wushu. Iya. Karena ini sudah minimal gitu loh. Nah, suatu ketika cair itu dana itu. Cair, ternyata ada sisanya. Karena ada event yang tidak diselenggarakan atau apa, pokoknya uangnya itu sisa. Iya. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Apa tuh Pak? Dia mau balikin uangnya ke KONI. Aku sudah ngomong sama dia. Mbak, aku ki saya udah lama di bidang olahraga. Yang sebelumnya kan aku aktif di karate. Itu nggak ada mekanismenya mengembalikan uang ke KONI. Kalaupun itu diterima karena nggak ada mekanismenya, ya entahlah uang itu kemudian untuk apa. Mungkin dimanfaatkan untuk hal lain itu ya Pak. Tapi mekanismenya nggak ada, jadi tetap harus habis. Begitu aturannya di kepengurusan cabur itu begitu. Nah, enggak, tetap nekat. Udah tak kasih tahu nanti paling ya malah jadi kacau. Bener, dia kembalikan ke KONI ditolak. Wah, nggak bisa ini Pak Han, nggak bisa dikembalikan. Nah, terus gimana? Wong sudah nggak butuh. Ya sudahlah, itu dipakai untuk apa? Kami nggak bisa menerima. Akhirnya datanglah ke rumah. Lek iki wis pokoknya ono duit sekian juta ini harus dibelanjakan. Lah toh, yang apa? Kan gitu. Tapi ya itu, kalau kita berbantah itu, ya biasalah. Mbah Han selalu merasa paling bener gitu. Ya, akhirnya waktu itu aku beli matras kalau nggak salah, matras yang tebel yang Oh iya. Ya, kayak Yang kasur dipakai. gitu. Iya, Nah, paham. bantingan itu toh. Iya. Padahal aslinya nggak butuh. Gitu. Itu contohnya. Kalau jadi pedagang ya rugi ya Pak? Gak dapat untung gitu loh Pak. Ya kalau dibuat untung dia terlalu jujur. Artinya ini misalnya ya dia kan pernah bikin sale pisang. Iya. Dia akan jujur, ini pisangnya harganya sekian, terus ini tak jemur dengan biaya sekian, aku ngambil keuntungannya tuh sekian gitu. Itu menurutku kan hal yang nggak perlu lah. Iya sebenarnya. Aduh. Pak Han. Jadi kita sering berdebat untuk soal-soal idealisme macam gini. Nah, yang sama saya dengan Mbah Han itu dalam hal kalau kita mengurusi atlet ya kita tidak boleh mengambil untung gitu. Ya. Cuman begini, kalau Mbah Han sangat ekstrim. Jadi suatu ketika itu atlet bertanding, atlet dapat uang saku, pelatihnya nggak dapat. Ya toh? Oke, iya, bayangin. Terus kalau aku butuh katakanlah beli rokok atau beli apa-apa yang mau minta atlet, ya lucu toh. Ya aku ngomong toh, ya gini aja lah, yang sekarang aku nggak apa-apa, tapi next time kalau atlet dapet, aku nggak usah berangkat saja. Baru tahu gitu ya. Dia baru sadar, oh iya ya udah nanti tak cari-carikan. Nah gitu dong. Artinya kalau aku begini, kalau satu kerja bakti, semua kerja bakti. Ya. Tapi kalau satu mendapat hak, yang lain juga mendapat hak, sekecil apapun itu bedanya aku. Kalau Pak Han enggak, dia total. Jadi dia jadi pengurus wushu itu sama sekali tidak pernah ngambil. Itu loh. Dan Jujur juga ya Pak? bukan jujur banget. Jujur Itu makhluk banget. langka itu. Nah, itu makhluk langka. Akhirnya apa? Dalam hal birokrasi
orang nggak akan suka dia gitu loh. Iya. Yang umum loh ya. Iya. Jadi paham. kalau Mbah Han membuat komunitas yang birokratif, maka isinya ya kira-kira sama seperti dia. Wah, idealisnya Iya, kental idealnya banget ya, Pak. Tinggi sekali gitu. Hmm. Tinggi sekali. Ya susah. Nah, di tempat yang wajar, Mbah Han termasuk orang yang tidak disukai gitu Ya. loh. Aku juga begitu. Mm-mm. Aku juga termasuk orang yang nggak terlalu suka sama birokrasi, tapi juga nggak se ekstrim dia lah. Gitu, nggak se ekstrim dia. Artinya Iya. Paham, dalam paham. penyusunan LPJ itu kan ada hal-hal yang tidak bisa dituliskan, maka kita tuliskan hal yang lain. Itu saya bisa terima, Mbah Han tidak. Susah. Jadi misalnya potongan pajak sekian, ya dia tulis potongan pajak. Ya kan kacau. Gila, Pak Han jujur banget Iya, ternyata. iya, dia jujur banget. Jujur Kamu banget. bisa pusing kalau berurusan dengan organisasi bareng sama Mbah Han. Oke, mantep banget Pak. Ini terima kasih banget loh Pak. Udah mau menjawab nih. Ya, menjawab yang sejujurnya. Wah, mantap. Halo Pak Han, Halo. kembali bertemu lagi Ya, sama terima saya, kasih. Detrina Sabda Nugraha. Terima kasih. Sama Anges ya, sama Esa ya? Iya, Ya. sama Esa. Oke, Pak Han. Jadi ada beberapa hal yang mau Detrin tanyain sih. Jadi obsesi Pak Han kemarin muncak dengan Pak Alek kan sudah terpenuhi ya Pak? Udah. Nah, Detrin mau tanya nih, Mm-mm. kesannya Pak Han ke Pak Alek tuh gimana ya? Oh gitu. Iya. Satu, Pak Alek itu orang gila. Betul. Orang gila yang baik sekali. Iya. Dia pasti bilang saya, Mbah Han itu wong edan. Tapi dia, lah orang gila ketemu orang gila ya jadinya sama-sama gila. Dan kemudian kita bisa muncak bareng. Itu lama sekali kami inginkan. Lama sekali. Ada beberapa kali kami mempunyai rencana tetapi selalu terhambat. Alhamdulillah kemarin kami bisa bareng-bareng walaupun satu saya hampir kram waktu naik kaki kanan kayak. Kemudian turun saya terpleset sampai di sini saya terjadi benturan tapi tidak dislokasi, jadi alhamdulillah. Jadi aman ya Pak itu? Aman. Masih aman ya? Aman. Dan yang nolong kan kamu tuh yang bawa bukan saya. Iya. Itu satu pelajaran Detrin bagi saya. Iya. Sebetulnya bahwa orang menganggap semaksimal apapun kalau sudah seumuran saya kayaknya pendakian kita nggak boleh bawa beban. Khususnya kami yang sudah tua. Jadi waktu itu kemarin saya sampai rumah tak timbang, beban yang tak bawa itu lebih dari 10 kilo. Dan itu ada satu kesalahan di mana ransel yang tak bawa itu bentuknya kotak sehingga dia berhenti di punggung sini. Kalau saya terpleset dia ikut membanting saya. Harusnya ranselnya harus panjang. Iya. Itu satu kesalahan bagi saya. Dan itu selalu saya ingat bahwa menjadi catatan saya bahwa seusia kami, seusia saya lah ya. Kalau kami kan Pak Alek masih di bawah saya kira-kira 12 tahun. Seusia saya yang sudah 70 tahun diseyogyakan tidak membawa beban, kita pakai jasa porter. Itu lebih safe lah, jauh lebih safe daripada yang kemarin saya alami. Dan itu merupakan teguran bagi saya, teguran yang keras bagi saya. Anda itu sudah cukup tua, nggak perlu kayak gitu. Pergilah ke gunung, nggak perlu bawa beban, ada porter. Oh iya. Iya. Terus denger nih ya Pak, denger Ya. nih. Pak Han tuh sebelum naik Gunung Ungaran itu sering lari ke jati pohon gitu-gitu ya Pak? Itu salah satu yang kamu dengar dan itu yang keliru. Oh salah Pak? Salah. Wah ya sebenarnya gimana tuh Pak? Sebenarnya begini ya, saya menyadari usia saya sudah 70 tahun ya. Iya. Jadi di usia itu yang 50 tahun ke atas
secara teori sudah nggak boleh lagi lari. Di Yogyakarta jalan cepat, tapi nggak boleh lari karena persendian kita, tulang-tulang kita, panggul kita sudah nggak mampu menerima hentakan-hentakan dari langkah-langkah kita waktu lari. Lebih serius lagi kalau sepatunya salah, terjadi kefatalan yang bukan main. Jadi saya bukan keungarannya, tapi waktu saya ke Lawu itu sudah saya siapkan dan itu tidak lari. Saya jalan. Jadi jalan kaki Jalan ya, Pak? cepat. Jalan cepat ya. Itu tanpa beban, Pak, ke Lawu itu? Beban, tapi pakai beban. Pakai beban tapi nggak berat. Tidak seberat yang ke Ungaran. Itu pakai beban kira-kira hanya 2-3 kilo lah. Tapi pakai beban. Kan tadi Pak Han bilang kalau Pak Alek gila ya, Pak? Iya. Nah, ada nggak contoh kegilaannya Pak Alek gitu, yang Pak Han tahu gitu, yang mungkin terngiang-ngiang gitu, Pak? Banyak. Ada, bisa kasih contoh, Pak, satu, Pak? Bisa. Apa itu, Pak? Begini, aku selalu mengajak dia untuk ayo toh melaku gini. Wes rasa kuat aku. Dia bilang begitu. Saya selalu sampai saya bilang wong edan nih. Betul. Nah, kita mau naik bareng ya. Iya. Kemudian saya persiapan demikian. Dia tanpa persiapan. Dia kan tanpa persiapan. Iya, betul. Satu hal yang saya lupakan, dia masih berusia 50-an, saya sudah 70-an. Itu pertama. Kedua, saya yakin dia untuk beradaptasi dengan lingkungan gunung jauh lebih pandai, jauh lebih titis daripada saya. Jauh lebih bagus dia. Karena dia naik beratus-ratus kali, saya hanya beberapa. Iya. Mungkin 10 atau berapa kali lah. Secara teori mungkin kami sama, tetapi praktek saya kalah jauh sama dia. Jadi waktu itu saya menganggap dia itu gila, tetapi ternyata prakteknya ya kalian bisa lihat waktu di Ungaran. Iya sih. Saya tertinggal kan? Iya, Pak. Nah, kemudian dia nanti kalau ketemu saya, gue sing edan toh. Dia pasti begitu. Tetap hel-helan ya, Pak. Iya, Aduh. tapi nggak apa-apa, itu kami saling mengingatkan dan itu diucapkan dengan rasa bukan benci, Iya. tapi rasa yang sangat kental persahabatannya. Iya sih. Saya nggak ngira waktu kami sudah turun Iya. di base camp itu, aku dikasih satu kaos sama dia. Wah. Iya. Lagi yuk boy. Dan dia mengajak kami berpelukan. Saya sampai merinding begitu itu. Wah. Dia bilang, wah awalnya di kelakon kan. Saya bilang, yo kelakon. Saya hampir menangis waktu itu. Apa itu bukan satu persahabatan yang kental sekali. Kalau dia nggak suka, alah modal ya karmu, pokoknya awake dhewe ping pisan, kan begitu. Enggak. Saya nggak ngira waktu itu saya mau beli pernik-pernik untuk cucu saya. Beliau kasih saya satu kaos dan kemudian dia mengajak, ayo toh kita pelukan. Saya peluk Pak Al. Waktu itu saya nggak kuat, Detrin. Demikian perhatiannya dia terhadap teman. Jadi ya segila apapun Pak Alek ya tetap nggak gila sih. Enggak, maksudnya dalam sensasinya yang gila itu ya. Iya. Tapi untuk bersahabat, bersaudara, kemanusiaannya. Iya. Berarti patut diacungi jempol ya, Pak. Patut. Dan bukan 2, 4 ya. Wah, mantap. Wah, ini seriusan nih Pak Han nih. Detrin banyak banget nih pelajaran yang Detrin ambil sih dari Pak Han sama Pak Alek sih. Luar biasa. Iya, kami sering juga berbantah-bantah ya Anges ya. Sering berbantah-bantah. Tapi setelah itu ya cair lagi seperti ini. Iya sih. Cair lagi, nggak ada ingin membalas atau ingin menjatuhkan. Nggak ada sama sekali. Ini mungkin yang dinamakan ini ya, bener-bener sahabat gitu ya. Ya nggak sah? Semoga. Tapi banyak juga kami berselisih paham. Iya. Tapi perselisihan itu nggak akan mengerucut. Sudah rampung bareng. Itu paling hanya miskomunikasi aja kali ya, Pak? Bukan juga. Kami Pak. Saling mempertahankan
Oh. pendapat. Ya, pendapat. Kami sering Oh, iya berpendapat. iya 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 iya. Jadi Bener-bener ayo saya dibuktiin sih bener. oh, jadi sampai nanti ada buktinya siapa yang benar Iya. baru sadar gitu ya. Sadar. Oh, iya iya iya. Berarti aku yang salah gitu ya. Misalkan ternyata aku yang benar gitu. Iya. Tapi abis itu ya berpelukan lagi ya, nggak Pak. apa-apa. Nah, bener aku tau. Iya, Ada iya. nih orang ngandel. Luar. Seperti itu. Dan aku angkat jempol sama Pak Alex. Semoga nanti kami bisa pergi lagi, mungkin ke Natasangin, tapi dalam waktu dekat mungkin nggak bisa. Iya. Sampai tanggal 10 ini Sukma masih ada pekerjaan. Oh, iya. Sebetulnya kami ingin cepat kami bisa di Natasangin untuk bekal kami mengajak adik-adik yang lain. Siap. Kami ingin ada satu tour untuk penjelajahan Gimana tuh, Pak? di ini aja, Pegunungan Kapur Utara, mulai dari Ngaringan sampai dengan Pambu. Itu kami akan ajak adik-adik untuk berjalan, bukan untuk apa-apa, tapi untuk memperkenalkan mereka ini loh, wilayah kita yang perlu diopeni, wilayah kita yang sambil dilestariin lagi gitu ya. mereka supaya cinta terhadap lingkungan itu aja. Sebetulnya. Luar biasa, bener-bener luar biasa. Terima kasih banyak ya Pak Han, sudah mau menjawab ya Pak. Oh iya, dan itu jawabannya yang jujur. Iya benar, itu yang sejujurnya. Jadi sekali lagi nih Detrin, terima kasih banyak Pak Han. Semoga Pak Han sehat selalu. Amin, amin. Panjang umurnya. Amin. Pokoknya dimudahkan, dilancarkan semuanya lah. Amin, amin, amin. Semoga persahabatan dengan Pak Alex juga semakin kental ya. Pak. Iya, iya. Kami tidak ingin Seumur hidup lah. Kami tidak ingin terputus. Ya, siap. Terima kasih Pak Han. Boleh dadah Pak Han. Ayo, dadah. Tatonya keren Pak. Satu yang nyuruh kamu gitu. Ini tato temporer semua, tahu nggak? Ini nggak bikin keren tapi bikin gatel. Habis ini mau tak cuci ini, gatel semua ini. Aduh, tapi wow banget loh Pak, kayak Yakuza gitu loh Pak. Yakuza itu kan gambarnya naga, ini gambarnya bunga. Bapak, sampai ketemu lagi ya Pak. Ya, ini sudah boleh tak cuci toh? Boleh dong. Jelas kamu. Dadah Bapak. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Han dan Bapak. Sama-sama. Sudah berbincang-bincang lumayan banyak. Ya, kopi.